Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1087 benar-benar menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak? Di chapter sebelumnya, kita telah mendapatkan informasi penting terkait diperlihatkannya sosok Garling Figureline yang merupakan pemimpin dari 9 Ksatria Suci atau Holy Knight. Bukan hanya itu saja, Garling Figureline juga diperkenalkan sebagai mantan raja di sebuah negara yang bernama God Valley. Dan seperti yang sudah Mimin bahas di video sebelumnya, hal ini pun bisa menjadi sebuah jawaban kenapa sosok Akagami no Seng bisa ditemukan oleh kelompok bajak laut Goldie Roger saat di God Valley. Jelas hal ini pun semakin menarik ketika kita mengetahui bahwa sosok Garling Figureline bukanlah karakter yang sembarangan. Ya, sosoknya sebagai mantan raja dan saat ini memiliki peran yang sangat strategis di pemerintahan. Rasanya semakin masuk akal jika sosok Akagami no Seng adalah seorang double agent. Ya, ibarat dua sisi mata pisau, sosok Akagami no Seng bisa saja membela para bajak laut dan bahkan pemerintah dunia. Karena faktanya, hal ini sudah dibuktikan ketika Seng bertemu dengan Gorosei, dan juga ketika dirinya mengatakan bahwa sudah saatnya mendapatkan harta karun One Piece. Semakin membuktikan, sosok Akagami no Seng yang saat ini juga mengincar harta karun One Piece akan menjadi pesaing terberat bagi kelompok bajak laut topi jerami. Dan hal ini juga seolah menjadi sebuah bukti nyata apa yang pernah dikatakan oleh Big Mom pada manga One Piece chapter 847 bahwa setiap Yonko memiliki tujuan untuk menjadi penguasa tunggal di lautan dengan cara menghancurkan Yonko lainnya. Selain itu, seperti yang sudah Mimin jelaskan berulang kali, cepat atau lambat, konflik yang terjadi di dunia One Piece saat ini akan menjadi sebuah arus gelombang pertempuran besar yang terjadi di dunia One Piece. Jelas hal ini pun akan memancing pergerakan dari berbagai pihak yang ada di dunia One Piece untuk memanfaatkan situasi tersebut demi mencapai tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, jika Akagami no Seng memang berada di pihak pemerintah dunia dan merupakan seorang keturunan Tenryubito, kenapa Seng kemudian berniat untuk menemukan harta karun One Piece? Padahal sudah sangat jelas, pihak pemerintah dunia sendiri melarang siapapun untuk mengungkap kebenaran tentang harta karun One Piece. Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari beberapa konflik yang terjadi di dunia One Piece. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tidak heran lagi jika saat ini kelompok bajak laut topi jerami dianggap sebagai sebuah ancaman yang sangat nyata di mata pemerintah dunia. Apalagi setelah pemerintah dunia mengetahui bahwa Luffy memiliki kekuatan buaya besi Toitonomi modal Nika dan juga memiliki inisial D pada namanya. Itu sebabnya kenapa Gorosei Sartun yang merupakan dewa berjuang pertahanan ilmiah dikirim ke Pulau Egghead ketika mengetahui kelompok bajak laut topi jerami berada di Pulau Egghead dan mengetahui penelitian yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk tentang teknologi kerajaan kuno. Di sisi lain, apa yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army terhadap kapal-kapal pembawa logistik untuk para Tenryubito pun menjadi sebuah tindakan yang tidak bisa dibiarkan saja oleh pemerintah dunia. Maka dari itu, pemerintah dunia pun memutuskan untuk mengirimkan 9 Ksatria Suci untuk mengatasi masalah ini. Artinya, cepat atau lambat, pihak Revolutionary Army pun akan segera berhadapan dengan 9 Ksatria Suci yang dipimpin oleh Garling Figureline. Tetapi yang menarik di sini adalah, setelah kita mengetahui identitas dan peran masing-masing Gorosei di pemerintah dunia, Gorosei Saint Shepherd Jupiter yang memiliki tugas sebagai dewa pejuang pertanian kemungkinan besar juga akan terlibat konflik dengan organisasi Revolutionary Army. Karena seperti yang kita tahu bahwa fokus utama dari organisasi Revolutionary Army saat ini adalah menghancurkan semua kapal yang membawa logistik untuk para Tenryubito. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut, sampai di sini kemanakah pergerakan sang kaisar lautan Akagami no Seng
Apakah Seng akan tetap mencari harta karun One Piece atau justru akan terlibat konflik bersama dengan Garling Figure Line untuk melawan organisasi Revolutionary Army? Nah, apabila kita analisa lagi selama cerita One Piece ini berjalan, jika kita kaitkan dengan keberadaan Seng yang selalu muncul di waktu yang sangat pas, dan dia seolah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, dan langsung berupaya untuk mencegah hal-hal buruk terjadi, rasanya memang masuk akal jika semua kedatangannya ini bukanlah sebuah kebetulan. Yap, dengan perannya sebagai karakter yang memiliki dua sisi mata pisau, bisa saja Seng ini berada di kubu pemerintah dunia dan juga berada di kubu bajak laut, di mana hal ini sudah sangat jelas membuat kita semua sangat amat penasaran apakah Seng akan mengkhianati Luffy dan menjadi musuh utama Luffy dalam memperebutkan harta karun One Piece. Memang bukanlah sesuatu hal yang mustahil, karena hal itu tidak sepenuhnya salah. Perlu diingat, pada manga One Piece chapter 801, mantan Shichibukai yaitu Doflamingo saja pernah mengatakan siapa yang akan saling berhadapan dan siapa yang akan saling berkhianat. Dimana seperti yang kita tahu juga, bahwa di dunia One Piece, sebuah pengkhianatan bukanlah sesuatu hal yang baru. Bahkan pada manga One Piece chapter 1062, kita bisa melihat bagaimana tujuan pemerintah dunia yang justru ingin menghabisi Dr. Vegapunk, yang telah dianggap telah melakukan penelitian tentang teknologi kerajaan kuno. Padahal di sisi lain, tanpa Dr. Vegapunk, pemerintah dunia tidak akan pernah memiliki kekuatan pasukan tempur militer terbaik mereka saat ini. Artinya, tidak menutup kemungkinan sosok Akagami no Seng akan memiliki peran dalam membantu pemerintah dunia mengatasi semua permasalahan yang saat ini ditimbulkan oleh para bajak laut atau kelompok tertentu yang mencoba mengganggu eksistensi dari pemerintah dunia. Dan hal ini pun diperkuat dengan bukti ketika Garling Figure Line mengeksekusi mati Don Quixote Mosgat. Dirinya terlihat begitu membenci keluarga Don Quixote tersebut. Garling Figure Line menganggap jika Don Quixote Mosgat jauh lebih kotor dari sampah karena telah melindungi para sampah, yaitu bajak laut itu sendiri. Jelas hal ini pun berbanding terbalik ketika Seng datang ke Mary Joyce dan bertemu dengan para Gorosei. Bukankah ini juga tak lebih dari sampah? Tetapi kenapa para Gorosei ini justru membiarkan Seng begitu saja? Bukankah ini sangat menarik? Lalu kemudian di sisi lain, apalagi saat ini semua kru dari masing-masing Yonko bakalan bergerak total dan mereka semua hanya memiliki satu tujuan, yaitu harta karun One Piece. Perlu diingat, tidak ada yang namanya dua gelar Raja Bajak Laut, dan untuk mendapatkan gelar Raja Bajak Laut ataupun harta karun One Piece, mereka semua harus saling menjatuhkan. Tidak peduli kawan ataupun lawan. Nah, kayaknya cukup segini dulu ya bosku pembahasan kita kali ini. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. And see you next time.